Halo football fans, selamat datang kembali di Football Flash. Di video kali ini, kita akan memberikan update terbaru dari pemain naturalisasi dan diaspora Timnas Indonesia. Dicadangkan 3 match beruntun oleh klubnya, benarkah performa Calvin Verdon menurun setelah gabung Timnas Indonesia? Ada juga prestasi yang membanggakan dari Maarten Paes yang baru saja cetak rekor baru di MLS. Sebelum kita lanjut ke pembahasan di video ini, buat kamu yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasinya agar gak ketinggalan informasi terupdate dan menarik seputar Timnas Indonesia di channel ini. Sekarang lanjut kita bahas videonya ya football fans. Menuju laga berat dan menentukan di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sudah seperti apakah persiapan Timnas Indonesia? Skuad Merah Putih sudah ditunggu 2 laga berat kontra raksasa Asia, yakni Timnas Jepang dan Arab Saudi. Raihan poin jelas harus bisa didapat Timnas Indonesia dalam 2 laga kandang itu. Selain pelatih Sintayong yang didesak untuk meraih setidaknya 4 poin di 2 laga kandang November ini. Lalu seperti apakah kabar terbaru para punggawa diaspora Timnas Indonesia bersama klubnya masing-masing? Namanya kabar pasti ada yang baik dan buruk bukan? Kayak hubungan kamu aja guys sama teman atau sama pacar pasti gak mulus-mulus aja kan? Begitu juga dengan kabar para pemain diaspora Timnas Indonesia saat ini. Ada kabar baik yang menggembirakan tapi ada juga yang cukup memprihatinkan. Timnas Indonesia saat ini memiliki 13 pemain diaspora yang berkarier di Eropa. Salah satu dari mereka adalah Jay Itzes yang kini bermain di Serie A Italia bersama Venezia FC. Ke-13 pemain ini juga diperkirakan akan terus bertambah karena ada beberapa pemain keturunan yang sedang dalam proses naturalisasi untuk menjadi warga negara Indonesia. Di antara mereka ada nama Kevin Dix yang sudah dipastikan akan bergabung dengan Timnas Indonesia. Pemain yang berposisi sebagai bek di FC Copenhagen itu saat ini sedang menjalani serangkaian proses naturalisasi. Dix sebelumnya telah berkunjung ke Jakarta dan bertemu dengan Ketua PSSI, Erick Thohir. Selain Kevin Dix, ada juga nama yang sering dibicarakan terkait proses naturalisasi, yaitu Jairo Riedewald. Pemain gelandang ini saat ini bermain untuk klub Royal Antwerp di Liga Pro Belgia. Jairo memang gencar dirumorkan akan segera dinaturalisasi PSSI untuk membela Timnas Indonesia. Yang saat ini ditunggu fans Timnas Indonesia tentu saja berfoto dengan Ketum PSSI Erick Thohir seperti pemain-pemain naturalisasi sebelumnya. FIFA Matchday bulan November nanti bisa menjadi waktu yang tepat untuk melakukan proses awal naturalisasi Jairo. Sebab berkaca dari jeda FIFA Matchday bulan-bulan sebelumnya, PSSI selalu memberikan kejutan dengan mendatangkan para pemain keturunan. Di bulan Oktober lalu saja ada Kevin Dix, di bulan sebelumnya atau September ada Mads Hilgers dan Eliano Reinders. Menarik ditunggu bukan gebrakan PSSI saat FIFA Matchday nanti? Kita tunggu saja ya football fans. Jika proses naturalisasi Riedewald berjalan lancar, maka kehadirannya di Timnas Indonesia akan memberikan kontribusi yang signifikan. Pengalaman dan usianya yang sudah cukup matang membuat Jairo tentu akan menjadi pemain kunci di lini tengah bersama Profesor Tom Haye. Dengan semakin banyaknya pemain berkualitas yang bergabung, diharapkan performa Timnas Indonesia di kancah internasional dapat meningkat. Terutama saat ini yang sedang berjuang keras di kualifikasi Piala Dunia 2026. Target menempati posisi 4 besar pun jadi harga mati bagi Rizky Ridho dan kolega. Erick Thohir mengharapkan dukungan dari Komisi 10 DPR untuk mempercepat proses naturalisasi Kevin Dix serta pemain keturunan lainnya. Keterlibatan mereka sangat penting guna meningkatkan kedalaman skuad yang dilatih oleh Sintayong. Saya minta dukungan dari Komisi 10 DPR, banyak pemain diaspora yang ingin bergabung, mudah-mudahan bisa diproses dengan baik sehingga slot untuk pemain diaspora yang ingin bergabung, ucap Erick Thohir. Di sisi lain, Arya Sinulinga, anggota Komite Eksekutif atau Exco PSSI, memperkirakan bahwa Kevin Dix kemungkinan besar baru dapat memperkuat Timnas Indonesia pada tahun depan.
Seperti yang kami sampaikan, ini masih proses bahwa pemerintahannya masih baru. Tapi kami optimistis pada Maret 2025, kata Arya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada harapan untuk mempercepat naturalisasi, proses yang ada masih memerlukan waktu dan perhatian dari berbagai pihak. Oke football fans, daripada kita sibuk mikirin naturalisasi, di pekan ini ada pemain diaspora yang baru saja mencetak sejarah baru di Major League Soccer atau MLS. Yaps, betul saja jika kamu menebak pemain ini, dia adalah Maarten Pas. Pas baru saja mencetak sejarah baru bersama klubnya FC Dallas. Maarten Pas menjadi pemenang Save of the Year atau penyelamatan terbaik di Major League Soccer MLS 2024. Penghargaan ini membuat Pas mencetak sejarah. Ia menjadi kiper FC Dallas dan juga kiper asal Indonesia pertama yang meraih penghargaan Save of the Year di MLS. Pas menang berdasarkan voting terbanyak dari penggemar. Ia mengalahkan sejumlah nama seperti Brad Gusandrak Challenger, Roman Burki, hingga Hugo Lloris. Pas membuat penyelamatan gemilang ini saat Dallas bersua LA Galaxy di babak reguler pada Mei 2024. Kiper berusia 26 tahun ini melakukan double save terhadap tembakan penalti dan tendangan rebound yang dilepaskan pemain LA Galaxy asal Brasil, Gabriel Pech di Stadion Dignity, Carson, pada 30 Mei 2024 lalu. Prestasi ini melengkapi performa apik Paes secara individu bersama Dallas di MLS 2024. Paes berhasil membuat 118 penyelamatan dan 5 clean sheet yang menjadi catatan terbaiknya sejak bergabung dengan Toros julukan FC Dallas. Ia juga pernah membukukan setidaknya 5 penyelamatan dalam satu laga di 6 pertandingan beruntun pada periode 15 Mei hingga 18 Juni 2024. Paes juga pernah membuat 9 penyelamatan dalam satu pertandingan ketika meladeni Los Angeles FC pada Juni lalu. Penghargaan Save of the Year 2024 ini akan jadi modal semangat Paes bersama Timnas Indonesia di November ini. Tim Garuda akan melakoni 2 laga sulit melawan Jepang dan Arab Saudi pada bulan November dalam lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bergeser ke Eredivisie Liga Belanda. Situasi kurang mengenakan dialami Calvin Verdonk di klubnya NEC Nijmegen. Verdonk mulai kehilangan tempat di tim utama klub Eredivisie tersebut. Namun ia menyanggah kondisi itu disebabkan karena bolak-balik bermain untuk Timnas Indonesia. Usai membela Timnas Indonesia dalam 2 laga tandang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Oktober lalu, Verdonk turun status dari pemain utama ke pelapis di NEC Nijmegen. Di 3 laga terakhir, Verdonk turun dari bangku cadangan NEC. Verdonk harus memulai laga dari bangku cadangan saat menghadapi klub Eliano PEC Zwolle di ajang Piala Liga. Di 2 laga sebelumnya di Eredivisie, Verdonk juga hanya masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua. Pemain yang disama-samakan mirip dengan Carvajal itu masuk di babak kedua menggantikan Thomas Ouwejan. Thomas Ouwejan kembali menjadi pilihan utama NEC Nijmegen untuk fullback kiri kala keok 0-1 dari Almere City. Sebelumnya, Verdonk juga masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua saat NEC takluk 0-3 dari mantan klub HSC Heerenveen. Padahal Calvin Verdonk sebelumnya selalu jadi pilihan utama sang pelatih Rogier Meijer. Pemain yang pernah membela timnas Belanda junior itu selalu tampil dalam 8 pertandingan NEC Nijmegen di Liga Belanda. Perbedaan yang tampak mencolok tentu saja saat itu Verdonk selalu tampil sejak menit awal dan tidak pernah tergantikan alias tampil full selama 90 menit. Oke football fans, itu tadi adalah kabar terbaru dari para pemain diaspora bersama klubnya masing-masing. Buat kamu yang punya ide-ide menarik, jangan lupa tulis di kolom komen ya, biar kita bahas di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan di-share ya football fans.